Tadi kan teman-teman sudah bertemu nih, bertemu langsung dengan Bapak Sekda. Nah, gimana sih perasaannya setelah bertemu dengan Bapak Sekda? Setelah bertemu dengan Bapak Sekda tuh rasanya bangga, senang juga, jadi bisa kenal beliau juga, jadi bangga. Nah, ini Pak, apa langkah dari Kabupaten Karimun nih Pak, pemerintah daerahnya untuk mendukung nih para petani dalam meningkatkan produktivitas perkebunan juga pertanian, Bapak? Ya, maka itu pertanian merupakan salah satu mata pencarian penduduk, dan masyarakat petani itu ada di beberapa lokasi. Maka itu pemerintah melalui Dinas Pertanian tentu melakukan langkah-langkah pembinaan, kemitraan sebagai regulasi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk membela, untuk mendukung, untuk memotivasi, dan untuk mensupport petani supaya mereka bisa berdaya. Bagaimana dia bisa berdaya? Kalau petani tidak berdaya, pasti dia tidak akan bisa mandiri. Bagaimana dia bisa berdaya? Dia tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah punya tugas, punya kewajiban bagaimana petani kita berdaya. Maka itu langkah-langkah kebijakan itu dituangkan dalam program. Program-program kebijakan pertanian, salah satunya mungkin memberikan subsidi pupuk, memberikan penyuluh, menurunkan penyuluh petani kepada petani-petani kita, kan gitu kan? Jadi memang untuk para petani itu ada bantuan dari pemerintah yang terkait penyuluhan bagaimana bertani dengan benar, dan juga bagaimana cara pertanian yang berhasil dan gagal, ya, Pak? Ada penyuluhan seperti itu? Ada. Maka itu setiap daerah atau setiap lokasi yang menjadi spot pertanian, itu kita turunkan penyuluh-penyuluh pertanian. Seperti di tebing, kan itu, seperti di Kundur, itu ada penyuluh-penyuluh pertanian yang memang mereka terjun secara langsung kepada para petani untuk memberikan pendidikan dan bimbingan bagaimana bertani dengan yang baik, bagaimana manajemen pertanian, bagaimana pelatihan yang harus mereka lakukan, kan gitu, sehingga mereka dekat dengan petani dan apa kebutuhan petani. Berarti pemerintah ini mendukung dalam segi SDM, Pak, ya? Ya. Dan juga mendukung dalam segi material seperti pupuk seperti Pak, ya? Contoh baru-baru ini kemarin mereka ikut pelatihan di Padang, pertemuan rakor petani seluruh Indonesia. Ada temuan terbaru. Temuan terbaru dari Pak Suwarno yang namanya itu namanya biosaka. Biosaka itu adalah suatu bentuk cairan yang dihasilkan oleh petani dari alam sekitarnya, dan itu bisa menjadi pupuk. Jadi sekarang petani kita yang kemarin di sana itu, yang ikut ke sana kemarin itu, sekarang mereka pulang, mereka sudah melatih petani-petani yang ada di sini. Itu luar biasanya bantuan dari pemerintah, ya Bapak. Tidak hanya memberikan secara material, tapi pendidikan. Jadi kemungkinan pertanian kita, khususnya di Kabupaten Karimun, akan terus mendapatkan hasil yang luar biasa. Harus, karena peluang untuk pertanian itu sangat besar sekali, dan tergantung daripada manusianya. Gitu. Maka itu kalau kita lihat ke petani, memang sebetulnya masalah pasar itu menjadi apa juga? Masalah pasar, masalah bagaimana mereka produksi. Kadang-kadang bukan mereka tidak mau produksi banyak-banyak, tapi kalau produksi banyak-banyak dia bilang harganya turun. Kenapa harganya turun? Karena hasil produksinya banyak. Kalau udah banyak produksi, tentu harga turun, hukum pasar berlaku. Sehingga kalau udah harga turun kan tak ada untung, maka itu produksinya pas-pasan, gitu kan? Gitu. Kenapa? Karena pasarnya, permintaannya. Kalau hanya permintaan lokal bisa kita penuhi, tapi kalau mereka tidak bisa mengekspansi keluar, otomatis mereka tak akan bisa produksi banyak-banyak. Kalau produksi banyak, harga rendah, otomatis operasional untuk bertani dengan harga jual dan hasilnya tidak seimbang. Itu juga kita harus perlu cari jalan keluarnya. Bolehkah Bapak memberikan pesan kepada kami para pelajar bagaimana supaya kami bisa tertarik ke dalam sektor pertanian? Betul. Sekarang gini, adik-adik sekalian, perlu memiliki mindset. Mindsetnya apa? Mindsetnya jangan merasa menjadi petani itu rendah. Gitu. Karena banyak sekali mungkin kan di beberapa universitas menyediakan perkebunan dan segala macam ini kan, tapi banyak siswa yang kurang ketertarikannya. Mungkin dia berpikiran, kalau nanti kita ambil ini, nanti ujung-ujungnya cuma nanam-nanam aja. Itu yang mungkin harus diubah. Maka itu harus jelas mindsetnya. Jangan pernah merasa mindset itu jadi petani itu rendah. Padahal petani itu suatu pekerjaan yang sangat mulia. Dan kalau kalian berbakat dan memiliki semangat bagaimana
memajukan pertanian. Bukan berarti kalian sekolah pertanian tinggi-tinggi dan kalian hanya mencangkul. Iya. Kan? Iya. Bukan kalian buat mencangkul gitu. Tapi bagaimana kalian memiliki pemikiran dan wawasan memajukan pertanian secara ilmiah. Kalau misalnya kalian dulu misalnya orang tua petani, dia lihat mencangkul gitu kan, secara konvensional. Tapi kalau kalian misalnya punya hobi, bisa mengecap pendidikan pertanian setinggi-tingginya, kalian pulang, tak pulang kalian menyangkul pula. Berarti ada hal-hal yang lain kami bawa. Misalnya kayak tadi Bapak bilang yang dari Padang. Nah, dari pendidikan itu apa yang kami bawa? Misalnya dari limbah tumbuhannya itu kami jadikan pupuk kembali, bagaimana caranya? Jadi menjadi inspirasi untuk para petani lain, ya kan? Seperti itu. Jadi ada inovasi-inovasi dalam bagaimana memajukan pertanian. Iya. Kan gitu kan? Iya. Bagaimana kita punya pemikiran lebih maju daripada orang tua kita sebagai petani, walaupun perjuangan beliau kita bisa menjadi sarjana. Iya. Kemudian kita sarjana, kita bisa memberikan pembaharuan bagaimana mengolah pertanian itu secara modern. Nah, gitu. Nah, seperti menjadi role modelnya. Role modelnya gitu. Itu yang harus mindset itu yang terpikirkan. Bukan mindset nanti aku jadi petani nanti kan. Sekolah tinggi-tinggi jadi petani juga, gitu kan? Sebagai malu ya, Pak. Nah, jadi mindset itu harus dihilangkan. Jadi bukan hanya pakai pekerjaan yang pakai dasi, yang necis itu yang hebat, tidak. Iya. Iya kan? Iya. Tampilan bagus, tapi kok kantong kosong. Kalau petani tampilannya lusuh, tapi uangnya banyak. Jadi kayak gitu. Iya kan? Seperti itu. Mungkin itu aja pertanyaan dari kami dan teman-teman pelajar. Kami merasa luar biasa sekali pada pagi ini Bapak memberikan motivasi dan perubahan mindset untuk teman-teman lainnya, bahwa kita seorang petani itu bukan hanya mencangkul, tapi membuat pembaruan di dalam mengolah pertanian. Ya, benar. Insyaallah. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan pembahasan yang luar biasa lagi. Topik yang lain. Oke, siap. Tadi kan teman-teman sudah bertemu langsung dengan Bapak Sekda. Nah, gimana sih perasaannya setelah bertemu dengan Bapak Sekda? Setelah bertemu dengan Bapak Sekda tuh rasanya bangga, senang juga. Jadi bisa kenal beliau juga, jadi bangga gitu. Bisa diundang ke sini. Oke, jadi mungkin cukup sekian wawancara yang dapat saya tanyakan kepada teman-teman kita dari Madrasah Aliyah Negeri Karimun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sebagai host akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.